Film ini menceritakan seorang anak perempuan yang berusia 17 tahun bernama Yulia Sari yang sedang duduk di bangku SMA. Yulia hanya tinggal berdua dengan ibunya di rumah, ayahnya yang merantau untuk mencari nafkah. Yulia anak yang periang, ramah, penurut, baik itu kepada teman-temannya, guru-guru di sekolah. Seketika, semua itu pudar dalam diri Yulia, dikarenakan ia mengalami kekerasan begal oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor dan membawa senjata tajam. Akibatnya, Yulia mengalami trauma intrapsikis dengan situasi yang ia alami, membuat dirinya menjadi anak yang pendiam, termenung ketakutan, rasa cemas dalam dirinya. Di sisi lain, orang tua Yulia pun kebingungan menghadapi sikap Yulia yang seperti itu. Jam 7, Bun. Jam 7? Itulah kok lama kali. Iya, tadi bersiapnya lama. Oh alah, ya udahlah makan aja apa yang ada. Yang penting kan ngeganjel gitu di perut. Jangan sampai nggak makan. Itu cabenya jangan dimakan juga ya. Ini aja makan ininya aja, kuenya aja. Kan pagi-pagi nggak bagus makan cabai kan. Kenyang, Bun. Oh ya udah. Yang penting ada aja ganjel. Ini bawa aja nggak apa-apa. Bawa aja. Bun, udah Bun, ada yang mau pergi Bun, nanti telat. Ya udah lah nggak apa. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulangnya jangan lama-lama ya. Nanti langsung balik. Iya. Belajar dengan baik. Pukul 12.27, Yulia pun bergegas untuk pulang ke rumahnya yang sedikit jauh jarak rumah dengan sekolahnya. Baru balik, Bun. Iya. يسألونك عن الأنفال Ini saya sini. Nanti aja kita tengok aja besok kan. Besok kita dadas terus. Oke, ya kan? Pak Boy. Bisa nih. Kok bisa kayak gini tangannya? Kenapa sih? Kok bisa kayak gini? Kenapa? Kenapa? Hah? Cerita lah. Loh, kok nangis? Cerita sampai kok berdarah ini tasnya mana? Tasnya di begal, di mana di begal? Ya Allah, ya Allah. Ih, kok bisa kayak gini lah? Diobatin dulu ya. Udah jangan nangis. Kali ini ayo kita obati di dalam ya udah nanti aja ceritanya. Ya Allah. Ini tadi banyak kali loh darahnya, kok bisa sampai kena pisau kayak gitu. Mudah-mudahan lah nih cepat sembuh, udah diobatin, udah diperban. Tadi kayak mana ceritanya? Kok bisa dibegal sampai kena pisau kayak gini? Bahaya loh ini.
Ada nggak mau sekolah lagi, Bun? Ya udah, untuk sementara waktu ini sambil nunggukan ini sembuh nggak apa-apa, nggak usah sekolah dulu. Nanti kalau memang udah sembuh baru sekolah ya. Nggak mau, dia nggak mau Kenapa? sekolah lagi. Nggak mau Nggak sekolah mungkin. lagi, nggak mau. Nggak mungkin lo nggak Nggak sekolah. mau. Ada nggak mau sekolah lagi. Yes. Dia takut dibegal lagi. Please, Uli kok gak kelihatan ya? Udah beberapa hari ini dia nggak masuk sekolah. Iya nih, minggu kemarin aku nampak dia. Iya, kemarin pun wali kelas sudah nanyain ke saya juga. Katanya Uli nggak masuk sekolah. Dia kenapa ya? Nggak tahu juga, Res. Kita ke rumahnya aja yuk. Ayo. Dek, makan yuk. Dek, mana? Loh, kok di sini? Aduh. Dek, Uli. Nak, makan yuk. Udah seminggu loh, adik makannya nggak teratur, masa dikit kali makannya. Ayo makan. Ayolah, Nggak mau. sarapan itu penting loh Uli. Ayolah yuk. Masa nggak ada yang dimasukin ke lambungnya? Nanti sakit asam lambung. Ayo, ayo. Kenapa masih ada yang dipikirin tentang begal ya? Uli, Uli. Nggak mau makan, Bun. Ayolah makan yuk, dikit aja yuk. Ayo. Nggak mau, Bun. Ayolah Uli. Nggak mau. Nanti sakit loh. Udah. Ya udah kalau memang nggak mau, tapi ntar lagi harus makan ya. Murung aja lo selama seminggu ini. Ayo keluar dulu kita yuk, kok nggak? Nggak mau. Siap dari luar, nanti kita makan. Adik takut ada begal lagi. Nggak ada lagi Mau, dia mau di begalnya kamar Uli. aja. Nggak ada lagi begalnya Uli. Ayolah, ada mau. Jadi nggak mau makan ini? Ya udah, nanti makannya ntar lagi lah. Pokoknya harus ada makan. Jangan sampai nggak makan ya Uli. Assalamualaikum. Siapa itu? Waalaikumsalam. Siapa? Hesti sama Rizka, Bu. Oh, masuk. Iya, Bu. Hesti sama Rizka ya? Iya, Iya, Bu. Bu. Ulinya ada, Bu. Ada di dalam, tapi dia nggak mau dijumpain gitu lah. Kenapa dia, Bu? Itulah, ada masalah. Tapi coba dulu kita duduk ya sama-sama biar ibu ceritakan biar lebih enak. Tapi maaf lah, tengok ini rumahnya bersera loh. Iya, nggak apa-apa. Ya, Bu. maaf ibu. Iya, Bu. Duduk di bawah nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Di bawah, oke. Duduklah. Ntar ya, ini kipasnya nih panas nggak? Iya, Bu. Panas. Pasti pagi kok udah kepanasan sih, Dek. Iya, Bu. Rumahnya jauh. Oh, Esti ya, rumahnya Iya, Bu. jauh ya. Rizka kan udah agak adem gitu. Iya, Mau minum apa? Air putih aja, Bu. Air putih? Nggak usah, Benar. nggak repot-repot. Dan nanti siang kok nggak sekalian makan kita sama-sama. Nggak usah, Bu, kami cuma bentar aja kok, Bu. Oh, jadi nggak apa-apa nih air putih? Iya, Bu. Ntar ya ibu ambil dulu ya. Iya, Bu. Ini minumnya apa adanya ya, air putih. Iya, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Bentar aja di sini. Iya, Bu. Kami cuma mau nengok keadaan Uli kayak mana, Bu. Dia kok nggak pernah masuk sekolah lagi, Bu. Gimana ya? Mau dijumpain pun ulinya murung terus. Kemarin dia pas pulang sekolah kan dibegal. Baru Sendirian dia, Bu? Hah? Sendirian dia di jalan? Iya, dia kan kalau pergi sekolah, pulang sekolah sendirian, ya kan Rizka? Iya, Bu. Nah, Rizka kan naik sepeda, Uli jalan. Iya, dia kan pergi sekolah, pulang sekolah, tetap sendirian jalan kaki. Kalau Rizka kan beda jalannya, beda gangnya, kan rumahnya agak lebih ke gang sebelah gitu. Dia kan dari sini, jadi tidak apa-apa sendiri. Rizka pun naik sepeda, ya kan? Iya, jadi gitu, dia dibegal. Pulang-pulang kan, ibu juga terkejut, nangis. Ininya udah berdarah-darah, sampai tangan ibu kan udah kena lumuran darahnya. Ngeri kali loh zaman sekarang anak, makanya kalian hati-hati lah. Tas dia itu udah hilang, padahal di tas itu udah HP, dompet semuanya udah di situ. Tapi ya namanya naas ya kan. Ibu pun nggak sampai hati, apalagi lihat dia seminggu ini murung terus kan nggak masuk sekolah. Oh
Oh iya Bu, wali kelas kami pun udah nanyain keadaan Uli itu gimana. Soalnya dia itu udah nggak pernah masuk sekolah lagi Bu. Iya, ibu kan bingung karena ibu udah bilang sama Uli beberapa hari aja sampai tangannya sembuh kan ini berdarah. Jadi maksudnya tunggu tangannya itu udah sembuh, udahlah nggak apa-apa sekolah lagi gitu. Kok perlu pun ibu antar juga nggak apa-apa. Tapi Uli ngurung kalau nggak di kamar, ke ruang tamu. Makan aja juga udah nggak teratur loh. Nah, ibu pun udah bingung. Kayak kalian kan, kalian mau jumpain Uli, tapi dia nggak mau dijumpain sama ibu aja kayak ngurung gitu. Dia bingung kayak gimana. Wali kelas ada ngomong apa? Wali kelas cuma ngomong gini aja sih Bu. Kenapa sih Uli ini nggak pernah masuk gitu Bu? Udah 1 minggu juga. Mungkin nanti wali kelas ada untuk menghubungi orang tuanya gitu menanyakan keadaan Uli. Iya ya. Jadi kami di sini ingin menyampaikan itu saja Bu. Karena kami kan teman dekatnya. Kami ingin nengok keadaan Uli juga gitu. Iya, kasihan sih ibu nengok dia. Memang zaman sekarang ngeri kali loh. Nah, kalian hati-hati lah. Bisa-bisanya dia dekat rumah loh padahal, makanya dia jalan kaki. Tapi kan begal juga gitu. Mungkin udah diincar lama itu ya. Iya Bu. Memang di sini rawan juga. Iya rawan Bu. Lumayan Bu. Zaman sekarang. Iya, makanya minum dulu, minum. Iya Bu. Ibu tuh Kalau Bu kami pun mau izin pulang dulu ya Bu. Soalnya udah mau maghrib lagi. Iya. Oh, alah, ibu jadi nggak enak. Nggak Sampai apa-apa, kalian nggak Bu. jumpa sama Uli, nggak Iya, apa-apa. Bu. Yang penting kami udah sampaikan apa kata wali kelas kami aja Bu. Ya insya Allah kok memang dia udah mulai tenang, nanti masuk sekolah lagi kok. Iya. Intinya kan kalian udah tahu pernah apa. Nanti kalau misalnya jumpa sama wali kelas tolong sampaikan ya. Iya Bu. Iya. Kami izin pamit ya. Gak apa-apa nih, Dika diminum, Enggak apa-apa Bu. Naik apa? Rizka naik sepeda nggak? Enggak Bu. Kami bareng tadi. Oh, Udah lah ya Bu. Kami mau pamit. buru-buru kali loh. Iya Bu. Nah, nggak apa-apa ya nggak jumpa sama Uli. Makasih ya Bu. Iya. Sama Ulinya. Hati-hati ya. Iya Bu. Mau kemana emang Hesti? Mau ke rumah keluarga lagi Bu. Oh, jadi Rizka langsung pulang? Iya Bu. Oh, ya udah. Hati-hati ya, Nak. Iya Bu. Makasih ya Bu. Oh iya, mau nelpon wali murid. Siapa ya namanya? Iya, Uli. Kenapa dia nggak nyata? Belum diangkat ya? Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Dengan wali murid atas nama Yulia Sari. Iya ibu, ini siapa ya bu? Sebelumnya saya adalah wali kelas Yulia Sari, Bu. Oh, iya iya. Saya mau bertanya nih, udah hampir seminggu lebih nih Uli belum datang ke sekolah. Kira-kira ada apa ya, Bu? Iya bu, jadi gini bu. Sebenarnya anak saya kena begal kemarin pada saat pulang sekolah. Udah seminggu yang lalu dia buruk terus. Jadi saya juga udah nyuruh untuk sekolah karena lukanya itu juga udah sembuh. Tapi Ulinya juga nggak mau sekolah, makan juga udah nggak teratur bu, lebih kepada murung gitulah. Mungkin dia ngerasain trauma gitu, Bu. Sementara biasanya dia nggak kenapa-kenapa, tiba-tiba dia pulang sekolah ya, Bu, kejadiannya? Iya ibu, udah seminggu yang lalu, makanya saya bilang ke Mbak Uli kan, kalau udah sembuh jadi bisa sekolah lagi. Lukanya alhamdulillah udah mulai membaik, tapi Uli tetap gak mau sekolah, bahkan untuk jumpa sama teman-temannya juga gak mau. Berarti dia udah kayak trauma mendalam itu ya, Bu. Kalau nggak gini aja, Bu. Saya ada kenalan juga, dia seorang konselor gitu. Dia memang sering menanganin kasus-kasus gitu, mulai dari yang kecil yang besar gitu. Ibu bersedia nggak jika Uli kita bawa konsul lah gitu kan, untuk mengurangi rasa trauma dia, biar dia bisa aktif. Soalnya dia tuh kan di sekolah aktif banget loh, Bu. Ini dia nggak ada jadi sepi kali gitu. Oh iya bu, boleh lah bu, karena saya juga ada bingung, masa terus-terusan kurang gitu. Seminggu kemudian, guru dan teman-teman Yulia membantu masalah yang dialami olehnya. Guru Yulia menelpon orang tua Yulia agar membawa anaknya kepada konselor untuk melakukan proses konseling
dengan menghilangkan rasa trauma yang dialami nggak oleh apa-apa, nggak apa-apa. Yulia. Titip salamnya sama dia. Iya, Ibu makasih banyak ya, Bu. Ya, saya tutup ya teleponnya. Assalamualaikum. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu tadi yang nelpon saya ya? Iya benar-benar, saya dengan orang tua Uli, saya direkomendasikan oleh wali kelasnya Ibu Yuni. Oh, Ibu Yuni, selamat Iya. masuk, Bu. Ya. Saya juga masuk atau gimana ya, Bu? Mungkin Ibu bisa nunggu di luar Oh ya. iya, biar- baik. Nanti kalau udah selesai Iya. Uli keluar ya. Iya. Bisa ya, Nak? Ya, silakan dulu. Makasih, Bu. Baiklah, apakah adik sudah nyaman duduk dengan posisi seperti ini? Sudah. Baiklah. Ya, sebelumnya Ibu ingin nanya nih, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Terus bagaimana kabar orang tuanya? Alhamdulillah juga orang tua saya sehat. Tadi kesini naik apa? Naik kereta diantar sama Bunda. Sebelumnya adik sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah ya? Nah, mungkin biar kita lebih akrab, kita perkenalan diri dulu ya. Mungkin dari adik terlebih dahulu, silahkan perkenalkan dirinya. Baik, terima kasih, Bu. Perkenalkan, nama saya Yulia Sari. Terus saya tinggalnya di Medan. Oke. Jadi adik tadi sudah memperkenalkan dirinya. Selanjutnya Ibu lah yang akan memperkenalkan diri Ibu ya. Nama Ibu Mili Sahira Saragi. Kemudian alamat Ibu di Jalan Tuasan nomor 78, tepatnya di Medan Tembung. Jadi masih lokasi Medan ini, masih dekat ya. Oke, tadi kan Dek Yuli belum pernah ya melakukan konseling sebelumnya. Oke, jadi Ibu mungkin akan menjelaskan terlebih dahulu maksud dari konseling itu apa. Jadi konseling itu merupakan suatu upaya atau usaha dalam membantu seorang klien, di mana usaha ini dilakukan oleh orang yang profesional, yaitu disebut dengan konselor. Dan konselor saat ini itu adalah Ibu sendiri untuk mengentaskan masalah kliennya. Yang berperan sebagai kliennya itu adalah Dek Yuli sendiri. Kemudian di dalam proses konseling itu juga terdapat asas-asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yaitu di mana seorang konselor akan menjamin kerahasiaan dari apa yang sudah dibicarakan dalam proses konseling ini. Nah, jadi Ibu akan menjaga nih apa saja yang mungkin nanti Yuli ceritakan agar itu tidak sampai kemanapun. Artinya kita saja yang mengetahuinya. Kemudian ada dia namanya asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan itu ialah di mana kita harus saling terbuka untuk menceritakan apapun yang ada di dalam pikiran dan perasaan kita. Jadi, Ibu harap Yuli nanti bisa terbuka menceritakan permasalahannya di sini. Begitu pula Ibu, supaya proses konseling kita ini dapat berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga ada namanya asas kesukarelaan, yaitu di mana seorang konselor dan juga kliennya itu harus bisa secara sukarela dalam melakukan proses konseling ini. Nah, Ibu mau tanya nih kepada Dek Yuli, kira-kira sudah secara sukarela kah datang untuk melakukan konseling ini? Insya Allah sudah. Alhamdulillah kalau begitu. Baiklah. Nah, sebelumnya kita akan menyepakati terlebih dahulu ya berapa waktu kita gunakan dalam proses konseling ini. Kira-kira menurut Dek Yuli berapa nih waktu yang kita pakai untuk melakukan konseling ini? Kalau kira-kira
30 menit Bu. Oke, 30 menit ya. Jadi kita sepakati waktu yang kita gunakan dalam proses konseling ini itu selama 30 menit. Oke, bagaimana perasaannya saat ini? Apakah ada yang ingin Dek Yuli ceritakan? Mungkin bisa disampaikan. Sebenarnya saya lagi bingung Bu. Bingung, takut. Ya, kalau boleh Ibu tahu, bingung seperti apa yang kamu rasakan saat ini? Gimana ya Bu? Beberapa minggu yang lalu itu ada kejadian yang kurang enak gitu yang menimpa kepada saya gitu Bu. Ya, terus? Jadi saya bingung gitu Bu, harus gimana. Saya merasa kejadian itu buat saya trauma. Saya nggak berani mau ngapa-ngapain. Saya bahkan takut untuk keluar kamar gitu. Memang apa yang menyebabkan sehingga kamu bisa merasakan hal demikian? Jadi beberapa minggu yang lalu itu waktu saya baru pulang sekolah, di jalan saya dibegal Bu sama laki-laki. Saya juga nggak kenal orang itu siapa. Jadi setelah kejadian itulah Bu, saya ngerasa tertekan, saya ngerasa saya trauma gitu Bu, takut untuk jumpa dengan orang-orang. Baiklah, Ibu bisa merasakan apa yang Yuli rasakan saat ini. Jadi Yuli mungkin bisa menenangkan diri terlebih dahulu, karena Ibu paham apa yang Yuli rasakan. Jadi ketika kejadian itu, Yuli posisinya bersama siapa? Sendiri. Sendiri. Sebelum kejadian itu, Yuli pernah mengalami hal seperti itu? Nggak pernah sih Bu, cuman kayak memang ngerasa diincar gitu Bu dari minggu-minggu sebelum kejadian itu. Rupanya di minggu selanjutnya kejadian gitu. Jadi ketika Yuli mengalami itu, apa yang Yuli rasakan? Bener-bener takut gitu Bu. Udah gitu kan mereka juga bawa senjata tajam gitu kan Bu, bawa pisau. Terus ya sempat juga tangan Yuli gitu kan Bu. Jadi ya makin takut lah Bu, posisi kan memang lagi anak sekolahan, kalau misalnya kayak gitu pasti merasakan trauma banget gitu Bu. Jadi pasca kejadian itu, apa yang Yuli lakukan? Gak ada Bu, ngurung diri aja di rumah. Bahkan nggak sekolah. Jadi berdasarkan apa yang Dek Yuli sampaikan tadi, dapat Ibu pahami bahwa Dek Yuli merasa trauma karena kejadian begal yang Dek Yuli alami 1 minggu yang lalu. Iya benar Bu. Kalau boleh Ibu tahu, ketika kejadian itu Dek Yuli alami, apakah suasana di sana sunyi atau ramai?
sangat sunyi Bu, nggak ada orang. Oh, jadi sunyi. Jadi hanya ada Dek Yuli dengan para begal itu. Apakah Dek Yuli melakukan perlawanan saat itu dengan begal-begal tersebut? Iya Bu, saya sempat ngelawan juga, sempat tarik-tarik antas sama begal tersebut itu Bu. Cuman karena begal tadi itu mengeluarkan senjata tajam tadi itu Bu, sampai melukai tangan saya nggak bisa nahan tas saya tadi itu. Oke, jadi dapat Ibu simpulkan untuk sementara ini bahwasanya Dek Yuli mengalami trauma akibat kejadian begal yang baru saja terjadi seminggu yang lalu, dan Dek Yuli merasakan trauma itu mengganggu Dek Yuli. Jadi apakah dengan perasaan yang Dek Yuli rasakan saat ini itu membuat Dek Yuli merasa nyaman? Apakah sebelum kamu mengalami kejadian yang membuat kamu trauma ini, kamu merasa lebih baik? Iya benar. Terus apakah kamu sudah berusaha untuk melakukan hal yang membuat kamu merasa seperti sebelumnya? Nggak ada sih Bu, saya nggak ada berusaha apapun. Lalu mengapa kamu tidak mencoba hal-hal yang bisa membuat kamu merasa lebih nyaman dan tenang seperti sebelum kamu mengalami trauma ini? Karena saya rasa takut saya dan rasa trauma itu lebih besar Bu dari keberanian saya untuk mencobanya. Baiklah, jadi kamu belum menemukan cara atau usaha agar kamu bisa mengurangi rasa trauma yang kamu alami saat ini. Jadi, menurut Ibu, kamu tidak perlu merasa terpuruk dengan kejadian yang sudah kamu alami. Kamu harus bisa bangkit dari perasaan cemas yang kamu alami saat ini, karena jika kamu terus-menerus merasa dirimu berada dalam keterpurukan itu, kamu tidak akan berani untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan itu kan pasti akan mengganggu kamu, bukan? Sangat mengganggu. Nah, jadi kamu harus bisa melawan rasa trauma itu. Terus bagaimana saya supaya bisa melawan rasa trauma tadi itu Bu? Baiklah, mungkin di sini Ibu akan memberikan sebuah teknik di mana kamu akan merasa lebih baik dari sebelumnya. Baiklah, Ibu rasa kamu harus bisa melawan keterpurukan kamu itu, karena kan setiap manusia pasti memiliki masalah, dan sebagai orang yang kuat gitu, kita harus bisa menghadapi masalah itu, bukan malah lari atau menjauh dari masalah itu. Seharusnya kamu tuh harus bisa menghadapi permasalahan yang kamu alami saat ini. Apakah sampai saat ini kamu bisa memahami apa yang Ibu sampaikan? Baik Bu, bisa Bu. Saya akan mencoba, walaupun rasa takut tadi itu masih besar gitu. Tapi saya akan mencobanya. Jadi di sini Ibu akan menerapkan salah satu teknik khusus dari proses konseling, yaitu desensitisasi sistematis. Nah, sebelum itu Ibu ingin kamu meluruskan badan kamu, ya. Oke. Kemudian tarik nafasnya dalam-dalam sebanyak 3 kali. Hembuskan. Lalu tarik lagi.
Ya. Sekali lagi. Oke. Apakah kamu sudah merasa nyaman? Relax? Ibu ingin kamu memejamkan mata kamu. Baik, sekarang silahkan kamu bayangkan di mana tempat kamu merasa nyaman dan bahagia. Di sana tidak ada hal yang mengganggu kamu ataupun keributan yang membuat pikiran kamu kacau. Apakah kamu sudah bisa membayangkannya? Oke. Lalu bayangkan kalau kamu tidak merasa cemas. Kamu bisa melakukan aktivitas kamu seperti biasa, berangkat ke sekolah dengan bahagia, tidak ada hal-hal yang mengganggu kamu ataupun rintangan yang mengganggu kamu saat kamu berangkat ke sekolah. Apakah kamu sudah bisa merasakannya? Setelah itu kamu bertemu dengan guru-guru kamu, teman-teman kamu, dan kamu saling menyapa dengan mereka, tersenyum, bahagia. Bagaimana? Sudah bisa merasakan hal demikian? Apakah kamu sudah merasa lebih tenang setelah membayangkannya? Buang semua energi-energi yang negatif yang ada dalam diri kamu. Kamu harus bisa mengisinya dengan hal-hal yang positif, di mana kamu tidak menemukan gangguan-gangguan di dalam pikiran kamu. Kamu harus membuang itu semua. Bagaimana? Apakah kamu sudah merasa lebih tenang? Sudah? Oke, kamu bisa kembali membuka mata kamu. Bagaimana setelah kamu melakukan teknik desensitisasi sistematis tadi? Apakah kamu sudah merasa diri kamu lebih rileks lagi? Sudah? Oke, kira-kira apa rencana yang akan kamu lakukan ke depannya setelah kamu sudah melakukan teknik ini tadi? Kedepannya saya rasa saya harus bisa melawan rasa takut saya. Saya harus yakin kepada diri saya kalau saya tuh bisa ngejalaninnya gitu Bu. Karena mau sampai kapan saya ada di posisi seperti ini gitu kan Bu. Saya juga nggak nyaman. Jadi saya harus bisa kuat untuk melawannya. Baiklah, Ibu senang mendengarkan rencana yang kamu ingin lakukan ke depannya nanti. Semoga dengan kamu menyusun rencana apa yang kamu lakukan untuk ke depannya, itu akan mampu mengembalikan semangat di dalam dirimu seperti sebelumnya yang kamu rasakan. Baiklah, mungkin proses konseling kita sudah hampir selesai ya, jadi dapat Ibu simpulkan untuk akhir dari proses konseling ini bahwasanya kamu sudah merasa lebih rileks dan lebih ringan lagi ketika kamu sudah melakukan teknik khusus yang sudah kita terapkan tadi. Semoga kedepannya kamu bisa melawan rasa trauma kamu yang kamu alami saat ini. Baiklah, Dek Yuli, berhubung waktu kita sudah mencapai 30 menit, maka ini sudah berada di akhir konseling kita ya. Jadi Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada Dek Yuli yang sudah bersedia hadir di proses konseling ini, dan Ibu juga meminta maaf yang sebesar-besarnya jika Ibu memiliki kesalahan.
Ya Bu, saya juga mau berterima kasih karena Ibu sudah membantu saya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi, dan mulai dari hari ini saya juga yakin kalau misalnya saya bisa menjalani keseharian saya dengan biasanya gitu Bu, dengan ceria. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Jadi tetap semangat ya, jangan putus asa atas apa yang sudah dihadapi. Oke. Berhubung tadi juga sudah azan ya, sudah masuk waktu asar, jadi kita bisa langsung akhiri konseling ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, mari kita sholat ya, situ. Jadi gimana tadi proses konselingnya, lancar? Alhamdulillah lancar Bu. Oh, alhamdulillah. Gimana perasaannya, kesannya gitu? Iya, tuh mari. Perasaannya udah lebih lega gitu kan Bun. Jadi tadi udah cerita sama konselornya juga, udah dikasih semangat. Jadi ya adik juga udah mulai berani lah Bun untuk ngerubah yang situasi kemarin itu. Alhamdulillah. Jadi udah mau sekolah lagi nih. Alhamdulillah. Jadi jangan murung-murung lagi, makannya itu diatur. Jadi biar teratur semuanya, jangan trauma lagi. Semua masalah itu harus dihadapi. Bisa kan, Nak? Bisa Bun. Bisa. Oke. Makasih ya Bun. Iya, sama-sama, Nak. Bunda udah ngantarkan adik tadi ke tempat konselornya. Nanti terima kasih juga sama Bu Yuni ya, wali kelasnya.